Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Septrianti Borambe dengan NIM 2301110062. Yang saya hormati Bapak Dr. Zulkarnain SOS MSI. Di sini saya akan menjawab 4 soal UAS yang Bapak berikan. Baik, yang pertama adalah mengenai urgensi dari kita mempelajari hukum administrasi negara terhadap administrasi publik. Jadi adanya urgensi dari kita mempelajari hukum administrasi negara ini, yang pertama adalah administrasi publik membutuhkan landasan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Han juga memberikan kerangka tindakan dan kebijakan terhadap aparatur sipil negara, serta memastikan administrasi publik ini dalam koridor yang ada transparansi, akuntabilitas, serta mempunyai prinsip-prinsip hukum. Nah, dengan adanya HAN ini, administrasi publik dapat berjalan secara legal dan efektif, serta meminimalisir penyalahgunaan wewenang dan melindungi hak-hak warga negara. Yang kedua, salah satu tujuan dari hukum administrasi negara ini adalah menjamin aparatur sipil negara yang profesional. Maksud dari profesional ini adalah memastikan adanya sistem birokrasi yang kompeten, berintegritas, dan berakuntabel. Profesionalisme yang dimaksud ada beberapa aspek. Yang pertama, kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang memadai. Yang kedua, etika kerja yang tinggi. Yang ketiga, adanya teknis yang memampuni masyarakat sebaik-baiknya. Yang keempat, hukum administrasi negara juga berperan penting terhadap rekrutmen dari aparatur sipil negara, seperti CPNS maksudnya. Yang kelima, hukum administrasi negara ini juga mengatur pengawasan terhadap aparatur sipil negara. Dan yang keenam, hukum administrasi negara ini juga menyediakan sanksi-sanksi terhadap aparatur sipil negara yang melanggar hukum. Nah, dengan begini nantinya akan mendorong dan menghargai profesionalisme. Yang ketiga, sebagai alat tertib hukum, hukum administrasi negara berfungsi sebagai instrumen bagi pemerintah untuk melayani dan mengatur kepentingan masyarakat, serta hukum administrasi negara menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk membuat kebijakan, menjalankan program pembangunan, serta sebagai pelayanan publik. Dengan demikian, hukum administrasi negara menjamin tindakan pemerintah sudah terarah dan terstruktur oleh hukum yang mengaturnya. Hukum administrasi negara juga mempunyai mekanisme dalam penyelesaian antara warga negara terhadap pemerintahan atau aparatur sipil negara. Nah, jadi singkatnya, hukum administrasi negara ini menjadi alat bagi pemerintah untuk menjalankan semua kebijakan secara legal. Yang keempat, membahas tentang diskresi atau urgensinya. Diskresi sendiri adalah kebebasan untuk memilih atau mengatasi suatu tindakan dalam situasi tertentu. Diskresi sendiri tidak tertuang dalam perundang-undangan, tidak tertuang jelas di dalam perundang-undangan. Tujuan dari diskresi yaitu tertuang jelas di dalam pasal 22 ayat 2 UU nomor 30 tahun 2014. Urgensi dari diskresi sendiri yaitu yang pertama, mengatasi kekosongan hukum, yang kedua mengatasi stagnasi, urgensi dari diskresi sendiri yang pertama, mengatasi kekosongan hukum, yang kedua menghindari stagnasi dari pemerintah, yang ketiga
meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.